Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah eh, project terbaru ya, dari eh, permintaan teman saya ya, bahwa beliau itu ingin membuat sebuah budidaya, budidaya kolam udang. Ya. Lokasinya itu di Sukabumi. Ya. Tetapi saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Android aplikasi, ya, di mana di sini ada 5 fitur, yaitu beranda, berita, office, absen, dan akun. Jadi saya akan menjelaskan dari akun terdahulu. Menu akun, kalau di sini diklik, itu kita harus memasukkan sebuah email. Ya, contohnya seperti ini. Ya, klik masuk. Ya. Oke. Nah, ini adalah data dari setiap karyawan. Ya. Contohnya seperti ini ya, ini adalah data karyawan yang berada di bawah perusahaan udang. Ya. Ada nama depan, nama belakang, ya. Terus tanggal lahir, email, handphone, ya, bahkan bisa mengganti nama sandi, ya, seperti ini. Privasi polisi juga bisa dilihat. Ya. Nah, seperti ini privasi polisinya. Ya. Oke. Ya. Apabila ingin diedit, ya, terus bahasanya juga ada. Ya. Ini adalah aplikasi terbaru. Ya. Ada delete akun juga kalau semuanya sudah tidak aktif lagi di kolam udang. Ya. Seperti ini. Keluar ya bisa keluar, bisa langsung keluar. Ya. Seperti ini. Nah, apabila ingin menggunakan eh, aplikasi ini, gitu kan, aplikasi kolam udang, itu harus terdaftar dulu di dalamnya. Ya. Harus akun itu harus terdaftar dulu seperti ini. Nah, ini akun. Ya, nah, foto juga bisa diganti, ya, bisa dirubah. Ya, sesuai dengan keinginan. Jadi diklik fotonya, lalu import library, ya, lalu cari foto yang diinginkan. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua itu ada menu absen. Menu absen. Nah, menu absen seperti ini. Ya. Apabila di perusahaan kolam udang gitu kan ada beberapa karyawan yang ingin kita rekod gitu kan, antara masuk dan keluar kerjanya itu bisa terlihat. Ya. Jadi kalau ingin misalnya jam 7 atau jam 8 pagi gitu kan, dia mulai masuk. Kalau bisa sebelum jam 8 itu dia sudah klik masuk itu di aplikasinya, di handphonenya, gitu kan ya. Aplikasi yang sudah di-download ini gitu kan. Klik masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, maka menit dan detiknya itu akan berjalan seperti ini. Nah, ini misalnya contohnya kan jam 7.54 ya kan. Nah, berarti jam 8 kurang itu dia sudah masuk, sudah klik masuk. Nah, ini harus didiamkan dulu, biarkan saja ya. Bisa bisa langsung keluar gitu kan seperti ini ya. Bisa disimpan handphonenya gitu kan. Terus beraktivitas di kantor ya kan. Nah, nanti kalau seumpamanya sudah saatnya ingin pulang
Misalnya pulangnya itu biasanya kan jam kantor itu kan 8 jam ya. Misalnya pulang itu jam 5 gitu kan. Jam atau jam 5 sore gitu kan. Berarti jam 17 gitu kan. Kalau bisa mengklik keluarnya itu setelah jam 17 gitu kan. Nah, jadi tinggal diklik saja ya. Dan perlu diketahui bahwa di saat masuk ini, di saat pertama tadi pagi itu diklik masuk, itu terlihat lokasi di mana karyawan itu eh, masuknya ya. Jadi di sini alamatnya kelihatan gitu loh. Di saat masuk itu kan kalau seumpamanya perusahaan itu lokasinya di misalnya di Sukabumi, artinya ini alamat itu seharusnya Sukabumi ya, kolom ikan Sukabumi seharusnya gitu kan. Jadi perusahaan itu tidak bisa dibohongi gitu karena lokasinya itu tepat di lokasi lokasi perusahaan tersebut gitu. Dengan catatan lokasi di handphone ini itu harus diaktifkan. Dan ini harus, dan ini saya rasa sudah SOP ya, standar operasional prosedur perusahaan itu kan. Jadi harus dipatuhi gitu. Nah, nanti kalau semuanya sudah keluar jam berapa tadi pulangnya misalnya jam 17 ya, berarti jam 5 ya. Nah, kalau bisa mengkliknya itu setelah jam 17. Gitu. Misalnya jam 17 lewat 3 detik gitu kan atau lewat setengah jam itu nggak apa-apa. Jadi hanya tinggal klik keluar saja. Klik keluar seperti ini contohnya ya. Nah, nah ini adalah jam sekarang gitu ya, jam 15 lewat gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sudah keluar. Ya, detiknya sudah tidak jalan, jamnya juga sudah kelihatan gitu kan. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya. Terus kalau mau melihat reportnya, report dari setiap karyawan itu mudah sekali. Ya. Hanya tinggal diklik di sini report. Nah ini ya. Jadi kelihatan karyawan tersebut itu bekerjanya itu berapa jam di sini kelihatan. Ini karena kita kan tadi contoh saja ya, ini hanya 2 menit. Tanggalnya juga terlihat ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah ini report untuk perusahaan itu ada dari setiap karyawan yang hadir dan yang tidak itu terlihat. Gitu, ya. Di sini juga di sini ada ini kehadiran, di sini juga ada jadwal cuti, kebetulan cuti memang belum dibuat ya. Itu juga kalau seumpamanya perusahaan ada jenis cuti yang harus dituliskan gitu kan. Gitu. Terus libur juga di sini ada ya. Kalau seumpamanya perusahaan ingin membuat libur besar gitu kan, di sini bisa dituliskan misalnya libur hari raya Idul Fitri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat bagus sekali ya untuk catatan perusahaan juga bisa membuat karyawan itu lebih bersemangat untuk bekerja. Ya. Nah, ini menu kedua. Selanjutnya ada menu ketiga yaitu menu officer, ya, office atau lokasi di mana eh, perusahaan kita berada. Ya, itu dari setiap kolom di lokasi dimanapun itu bisa terlihat. Dan ini bagus sekali untuk marketing produk dari perusahaan kolam udang ini. Ya. Oke, kita lihat ya. Klik officer. Nah, di sini terlihat ya, ada kolam yang berada di Sukabumi. Ya.
juga ada kolam yang berada di Tasikmalaya. Ini hanya contoh saja ya. Juga ada kolam yang berada di Surabaya, lalu kolam yang ada di Kalimantan. Ya, ini hanya contoh saja. Dan eh, kilometer atau jarak dari office atau kantor yang ada, misalnya contohnya kantornya di Bekasi gitu ya. Ini terlihat jaraknya. Jarak dari Bekasi ke Sukabumi itu 137,47 kilometer ya. Nah, ke Tasikmalaya ini lebih jauh lagi ya. Ke Surabaya ini apalagi lebih jauh. Kalimantan apalagi lebih jauh ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau seumpama diklik ya itu terlihat alamatnya gitu kan, nomor telepon di lokasi gitu kan, alamat emailnya, medsosnya, semuanya itu ada lengkap gitu, terlihat ya. Nah, ini kolom yang ada di Sukabumi gitu. Jadi manajernya misalnya siapa gitu kan, nomor teleponnya ada di sana gitu kan. Jadi office itu tahu ya gitu. Orang yang ada di eh, kantor pusat itu tahu. Nah, selain informasi ini ya ini mm, bentuknya macam-macam ya. Ini kan kalau ini kan list ya, dalam bentuk list. Kalau kita klik ini itu ada yang eh, kotak seperti ini ya kan, ada yang kotaknya lebih besar gitu kan. Nah, ini seperti ini. Terus ada kolom pencariannya juga. Kalau seumpamanya apa namanya, kolomnya banyak gitu kan, terlihat sampai ke bawah gini kan nggak kelihatan. Kalau pengen ngelihat atau menyaring gitu kan, hanya tinggal klik di mana lokasi yang ada gitu kan. Dicari gitu kan. Selain itu, apabila ingin melihat lokasi dari setiap kolam, ya, ini di sini ada empat ya, empat kolam melalui Maps ya, karena ini terintegrasi dengan API Maps ya, lumayan biayanya cukup besar ya, apalagi sering digunakan. Itu bisa diklik di sebelah kanan pojok seperti ini. Nah, ini petanya terlihat ya. Kita lihat ini memuat. Nah, ini yang ada di Sukabumi ya. Nah, ini ada yang di Tasikmalaya ya, ini. Nah, ini ada yang di Surabaya ya. Oke, coba kita perbesar. Nah, ini Surabaya. Nah, ini ada di Surabaya. Ini ada di Tasikmalaya ya. Tepatnya itu bisa kelihatan ya. Kelihatan seperti ini ya. Yang di Sukabumi juga sama ya. Ini bisa kelihatan lokasinya itu di mana ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lokasi kita. Nah, ini bagus sekali untuk pemasaran ya. Jadi setiap orang yang menggunakan aplikasi ini bisa tahu di mana lokasi udang kita ya. Gitu. Ya. Nah, ini yang ada di Kalimantan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada empat. Nah, empat lokasi. Ya, canggih kan? Eh, jadi ini bagus sekali untuk promosi perusahaan. Oh, ternyata kolam udang ini bagus dan besar. Gitu. Nah, lanjut. eh ini adalah menu dari officer. Terus ada juga menu keempat, yaitu menu berita. Nah, dari setiap pengguna atau manajer yang ada di lokasi, ya siapapun itu yang menggunakan aplikasi ini bisa sharing komunikasi ya melalui berita ini ya. Jadi contohnya seperti ini, ada menu petanya juga ya, ini terintegrasi dengan lokasi peta ya, di mana orang tersebut yang menginput atau memberikan berita itu di lokasi tersebut itu bisa kelihatan. Oh, dia postingnya itu di lokasi ini. Nah, seperti itu. Terus ada juga eh, picture-nya ya, dokumentasi daripada setiap gambar ya. Nah, petanya itu yang ini ya. Kebetulan ini belum.
ya, tapi bisa disinkronkan ya. Terus ada juga ini, nah ini untuk menginput datanya gitu kan. Contohnya seperti ini ya, tinggal hanya menuliskan saja informasi kepada seluruh karyawan ya, contoh ini ya. Terus bahwasannya bla 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 gitu kan. Terus gambarnya juga bisa diupload ya, diimport ya. Oh, baik itu tentang kolam yang ada di lokasi ya, eh, tentang karyawan yang sedang berinteraksi gitu kan ya. Nah, ini alamatnya kelihatan ya, karena terintegrasi dengan peta, terintegrasi dengan Google Maps ya. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, nanti kelihatan postingannya itu seperti ini itu. Nah, ini informasi ya, ini gambarnya itu berbentuk slide ya, kiri kanan ya. Misalnya 5 gambar, oh berarti lima-limanya kelihatan semua. Ya. Teman-teman juga yang lain, semua pengguna aplikasi ini bisa like atau menyukai postingan tersebut gitu kan. Layaknya sosial media aja ya. Jadi kolam ikan ini punya sosial media sendiri. Canggih kan? Iya, terus bisa juga berkomentar gitu kan atas postingan tersebut. Jadi hanya tinggal menuliskan komentarnya saja atau memberikan foto, ya klik kirim. Itu seperti itu. Nah, ini bagus sekali untuk ya sekedar bersosial media dengan teman-teman satu kantor gitu kan. Nah, ini adalah berita ya. Ya, ini menu berita ya. Bagus, bagus sekali. Selanjutnya yang terakhir, ya, itu menu beranda. Yang kelima ini adalah menu beranda. Nah, menu beranda ini ya sengaja dibuat itu ada beberapa menu yang sangat penting sekali untuk perusahaan, terutama ya top manager ke atas lah gitu ya. Jadi melalui menu beranda ini ya, itu kita coba satu-satu ya. Di sini di dalam menu beranda itu ada menu record, chat atau grafik, grafik dari setiap kolam, kolam ikan. Terus ada CRM, ini aplikasi Customer Relationship Management. Ya, ini bagus sekali untuk eh, membina perusahaan dengan distributor atau dengan customer itu bagus sekali. Ya, termasuk akuntansi keuangan di dalamnya. Terus ada training juga, ya, ada trainer gitu ya. Selanjutnya ada kontak dan cuaca. Ya, ada dua menu, ada tiga menu lainnya. Ya, ada kalender, ya, kalender kegiatan ini ya. Terus ada juga kupon atau gift pembelanjaan atau pembelian udang misalnya gitu ya. Terus ada informasi penting, ini berupa push notifikasi, ya, informasi dadakan. Kan biasanya kan kalau di handphone itu suka ada tiba-tiba pling gitu kan, oh wah informasi sangat penting sekali gitu kan, langsung kelihatan di dalam handphone itu, gitu. Ya, oke kita coba klik yang 4 menu ini saja ya, 5 dengan 6 dengan yang ini ya. Klik record. Nah, di dalam record ini ya terintegrasi dengan website yang tentunya kalau ikan juga selain membuat aplikasi Android juga membuat websitenya di mana setiap orang yang ditunjuk untuk mengukur aktivitas air kolam di setiap kolam yang ada di semua tempat itu harus menginputkan ini ya, misalnya siapa nama penginputnya, misalnya Marjo gitu kan, misal gitu kan.
lalu klik berikutnya ya. Nah, di sini itu terlihat ya ada pengukuran jenis pH, ada pengukuran jenis temperatur ya, ada pengukuran jenis konsentrasi. Misalnya ini kan cuma 3 ya. Atau mungkin nanti ada tambahan barangkali nanti akan ada tambahan lagi ya. Terus klik berikutnya. Gitu. Ini kolam 1. Nah, nanti kalau supaya berikutnya misalnya di sini misal contoh ya. Untuk pH 27,5. Temperatur 37,1 misalnya gitu kan. Konsentrasi 0,08. Next berikutnya. Nah, ini kalau di next itu akan masuk ke kolom 2. Berarti orang tersebut sudah berada di kolom 2 dan mengukur suhunya sampai terakhir nanti klik kirim. Gitu. Nah, ini adalah report atau record ya. Nah, ini record. Nah, dari apa yang sudah diinputkan di sini itu akan langsung masuk ke chat. Ya, datanya itu akan langsung masuk ke chat. Kita lihat ya di chat. Nah, seperti ini. Ini data yang sudah diinputkan. Ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Mau berapa kolom juga bisa, gitu kan? pH-nya sekian, temperatur sekian, konsentrasi sekian, gitu kan? Itu tanggal dan jam penginputan itu ada di sini. Ini nama dari orang tersebut yang karyawan yang menginputkannya, ya. Catatannya juga ada, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini data dari apa yang sudah diinputkan oleh karyawan tersebut yang bertanggung jawab terhadap pengukuran, ya. Nah, selain ini itu ada di set 2 itu chat, ya. Nah, chatnya itu seperti ini. Ya, ini grafiknya. Jadi kelihatan semuanya ya. Ini kolom 1 gitu kan, di pH-nya 28,4, temperatur 37,2 sampai ke konsentrasi ya, 0,08. Ya, ini kolom 1, terus ini kolom 2, ini kolom 3, ini rata-ratanya. Gitu ya. Tren rata-ratanya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi untuk record dan chat tampilannya memang seperti itu ya, terintegrasi dengan Google Forms dan Worksheet ya, spreadsheet. Nah, selanjutnya di sini ada CRM ya. Kita coba klik CRM. Sementara untuk CRM ya, ini khusus hanya untuk orang yang ditunjuk saja ya, karena berhubungan dengan marketing perusahaan, berhubungan dengan seluruh semua ya, data karyawan, terus distributor, customer, terus pembuatan order gitu kan, terus penerimaan uang gitu kan, terus perhitungan akuntansi keuangan perusahaan itu semuanya ada di CRM. Saya coba ya, saya coba masuk. Oke, saya coba biar kelihatan ya. Hmm, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini contoh saja ya. Jadi ini cash flow-nya kelihatan. Ya, cash flow kelihatan. Terus berapa uang yang sudah masuk ini contoh saja ya. Pendapatan biayanya ya. Karena ini belum diisi sih ya. Terus targetnya ya. Ini dibuat juga ya. Terus akun bank dari setiap akun bank perusahaan juga di sini harus dibuat ya. Seperti ini ya. Nah, di dalamnya itu ada ini dashboard, di dashboard, terus customer ya, tuh pelanggannya, ya, daftar pelanggan, ya, grup daripada pelanggan, ya, terus company atau perusahaan kita gitu kan, atau perusahaan orang lain yang bisa kita input di dalamnya, ya. Terus ada transaksi, ya, deposit baru, biaya baru, ini maksudnya tambahan
keuangan dari owner ya ke dalam, atau mungkin pendapatan yang ada di yang masuk ke perusahaan ya. Ini transfer, lihat transaksi, neraca keuangan ya juga ada. Penjualan, kita juga bisa membuat faktur penjualan, ya, faktur baru, ya, faktur berulang ya, karena dengan distributor atau dengan customer itu kan selalu ada ya, ya kita berusaha gimana caranya ada perulangan aktivitas dengan mereka gitu kan, ya, pembuatan penawaran baru ya, terus pembayaran juga ada ya, terus kita juga bisa membuat order ya, list all order ini semua ya, ya, terus dokumen, kalender ya, cash dan bank gitu kan. Nah, ini bank kita ya, di sini kita buatkan produk dan servis ya. Misalnya contohnya di sini produknya apa gitu kan. Ini bisa bisa kita buat nanti ya. Terus laporannya ya, laporan rekening ya, banyak sekali ini ya, sampai ke biaya-biaya itu lengkap ya. Ya, utilitas ya, appearance ya, antar muka pengguna ini hanya untuk ini sebetulnya untuk administrator ya, untuk administrator pengaturan daripada CRM ini ya, ini administrator yang buat ya, seperti itu ya. Ini daftar pelanggan gitu kan, ini contohnya seperti ini gitu kan, terus transaksi yang sudah pernah dibuat gitu kan, lihat transaksi gitu kan, nah, seperti ini ya kan, penjualan ya. Nah, seperti ini ya, bisa kelihatan ini ya, bisa dilihat. Nah, oh ini adalah salah satu rekanan kita ya, atau customer kita gitu kan, yang sudah melakukan transaksi gitu kan, contohnya seperti ini gitu kan. Nah, ini lengkap sekali ya. Alamat mereka juga ada gitu ya. Ini lengkap sekali. Ya, email mereka gitu kan. Ini lengkap sekali ya. Dan kita juga bisa menagih apa yang sudah mereka pesan kepada kita gitu ya. Nah, ini CRM ya. Ya, edit profile pengguna ya, nanti ada ya. Jadi setiap bagian, maksud saya hanya hanya orang tertentu saja yang menggunakan CRM gitu. Nah, ini CRM. Ini enggak ya, lumayan bagus ya, enggak sangat mendukung aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada training. Yang keempat ada training. Nah, ini berguna untuk kemajuan perusahaan, terutama di SDM ya, sumber daya manusia. Karena perusahaan sendiri mau agar supaya seluruh karyawan itu tahu produk knowledge, standar operasional procedure yang dibuat oleh perusahaan. Jadi mereka itu bisa belajar secara online di aplikasi ini ya, di trainer ini ya. Jadi ada orang tertentu yang membuat, yang mengerti cara penggunaan aplikasi ini gitu ya. Misalnya di sini belajar Microsoft Office gitu kan, teman-teman nanti di sana yang online mungkin lagi iseng gitu kan, di rumah buka-buka HP ya, melalui laptop gitu kan, nanti mereka bisa belajar Microsoft Office sendiri, terus bisa belajar apa saja keuntungan, kelebihan daripada kolom udang gitu kan. Nah, ini nanti yang buat itu ya manajer perusahaan, terutama di bagian trainer ya, seperti ini ya.
Hanya tinggal memasukkan nama pengguna, nama sandi, atau menggunakan Google-nya mungkin, ya. Ya, tampilannya seperti ini. Kita coba tampilannya seperti ini. Ya, ini khusus untuk trainer, ya. Ini khusus untuk trainer, seperti ini. Kalau mau coba eh, kita coba beralih sebagai siswa, ya. Seperti ini. Nah, siswa atau karyawan itu bisa belajar, misalnya contohnya ya Microsoft Office gitu kan. Nah, ini ya ada yang harus wajib dibaca gitu kan, materi dikerjakan berurut. Ini bener-bener interaktif. Jadi apa saja materi yang diberikan oleh trainer itu benar-benar harus dikerjakan di rumah itu. Gitu. Jadi nggak hanya dibaca saja, karena memang harus praktek gitu. Ya, harus praktek wajib baca gitu kan. Terus ada yang harus dikerjakan gitu. Terus nanti kalau sudah selesai tandai selesai gitu. Saya coba ke akun ini ya, ke akun siswa ya, supaya bisa tahu apa sih gitu kan, bagaimana sih gitu kan. Nah, ini akun siswa ya, kita coba ya. Nah, Microsoft Office ya. Ini kelihatan nih 30% yang sudah dikerjakan, ini kelihatan gitu kan. Dia misalnya belajar Microsoft Office 30%, kelihatan apa yang sudah dikerjakan. Kita klik Microsoft Office gitu kan. Ini akun siswa ini ya. Nah, ini benar-benar dikerjain. Tuh. Ini materi Word, pengolah kata baru 20% dikerjakan. Excel belum. Materi PowerPoint belum. Gitu. Ya. Ini benar-benar harus dikerjakan. Gitu. Nah, ini selesai. Oke, coba ke materi pengolah kata. Ini karena baru 20%. Nah, ini harus diselesaikan. Nah, ini sudah. Nah, ini belum nih. Ya, baca petunjuk materi. Ya, coba kita baca. Ya. Nah, aktifkan ikon menu Justify. Nah, seperti ini. Itu kan benar-benar belajar. Itu benar-benar belajar. Itu kan. Terus, nah ini selanjutnya apa yang dilakukan nih ya? Membuat kerjakan latihan satu paragraf blok dan increase indent. Nah, ini kita klik. Nah, ini harus dikerjakan. Nih latihannya, ya, latihannya ini ya tinggal diklik, dikerjakan di laptopnya, lalu nanti eh, apabila sudah selesai, dia itu harus mengajukan tugas atau laporan yang sudah dikerjakan tersebut. Gitu loh. Di sini nih tinggal menambahkan pengajuannya. Tuh, tinggal masukin kerjaannya di sini. Gitu. Keren kan? Iya, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi kalau memang mau maju, mau mengerti, ya harus dibaca dan mempraktekannya di rumah. Apabila itu dibuat sebagai tugas, artinya apa yang sudah dikerjakan harus dikembalikan gitu. Dimasukkan ke sini, lalu nanti ada penilaiannya oleh manajer trainer. Seperti itu, ya. Ya ini trainer, ya. Record, chat, CRM, trainer, ini sudah. Oke. Nah ini kita coba lihat kontak. Kontak ini aja informasi perusahaan. Ya. Ini lengkap sekali. Ya. Ada websitenya, terus media sosialnya, ya. Nomor telepon, pokoknya lengkap semuanya ada. Nah ini kontak perusahaan ibaratnya. Ya. Nah ini kontak perusahaan. Kontak perusahaan. Ya. Nah ini cuaca. Cuaca di lokasi di mana kita berada. Dimanapun itu. Nah ini karena karena kita kan berada di ini ya, di lokasi yang ibaratnya itu
sangat jauh gitu kan, apalagi di pesisir pantai lokasinya gitu kan. Ya, kita harus tahu tempat di mana kita berada, di mana kita bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di situ, terutama dengan alam. Makanya kalian tuh ya harus eh, bisa membaca ini gitu ya. Pokoknya hati-hati ya, wanti-wanti ya, perusahaan itu benar-benar sangat peduli ya. Oke, ini cuaca yang bisa kalian lihat ya. Ini hanya ini kebetulan ini di Sukabumi, tapi kalau Maya ingin melihat lokasi di tempat kalian berada, ini hanya tinggal klik ini saja ya. Terus masukkan negara Indonesia, lalu dapatkan cuaca di sekitar saya, berarti klik yang ini ya. Nah, ini di sekitar saya. Gitu. Udah, terus nanti ada kalender juga ya, seperti ini kalendernya. Kebetulan belum ada informasi yang diberikan oleh perusahaan atau jadwal, yang belum ada. Gift atau kupon juga belum ada, info penting juga belum. Nah, itu saja yang bisa dapat saya utarakan. Semoga bantu perusahaan dan dapat memilah atau mengorder. Tapi saya rasa ini sangat penting semuanya, menu-menunya ya. Sangat menunjang aktivitas perusahaan. Itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.